Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il 'ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah. Kita sampai di halaman ke-181, yakni bab al-mansubat minal asma, yang ke-10 yakni al-maf'ul li ajlih. Jadi kita tersisa 2 pembahasan lagi untuk al-mansubat minal asma. Yang ke-10 adalah maf'ul li ajlih. Taib asyiran, yang ke-10 adalah al-maf'ul li ajlih. Qala, ya, penulis berkata, babul maf'uli li ajlih. Bab penjelasan tentang al-maf'ul li ajlih. Wa huwa, ya, yang dimaksud dengan al-maf'ul li ajlih alismul mansubu, yakni adalah isim yang mansub. Jadi i'rabnya maf'ul li ajlih tentu saja mansub. Alladzi yuzkaru, yang disebutkan apa dia maf'ul li ajlih, bayanan, sebagai penjelasan, lisababi wuku'il fi'li, terhadap sebab terjadinya fi'il. Jadi maf'ul li ajlih ini dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan atau suatu fi'il. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, contohnya qama zaidun ijlalan li amrin. Ya, jadi di sini qama, telah berdiri. Siapa? Zaidun. Zaid sebagai fa'il. Telah berdiri si Zaid. Ini sudah sempurna sebetulnya. Cuman kita nggak tahu kenapa si Zaid berdiri. Maka kita sebutkan ijlalan, ya, untuk mengagungkan atau menghormati li amrin, kepada si Amr. Seperti itu. Jadi ijlalan sebagai maf'ul li ajlih. Kemudian wa qasadtuka btigha'a ma'rufika. Begitu pula contoh di sini qasadtuka, ya, aku menghadap kepadamu ibtigha'a ma'rufika. Kenapa kamu menghadap kepadaku? Yakni ibtigha'a, berharap, ma'rufika, mengenalmu, seperti itu. Ini dari matan Al-Ajurrumiyah. Kita akan lihat penjelasannya. Asyarhu, penjelasan al-maf'ulu li ajlih. Taib, hasyiah nomor 1 kita lihat dulu. Nomor 1, lihat ya, paling atas. Pensyarah memberikan kepada kita catatan kecil untuk mengenalkan kepada kita terlebih dahulu secara ringkas tentang konsep maf'ul li ajlih, ya. Yakni la budda li kulli fi'lin min sababin, ya, li ajlihi hasala dzalikal fi'lu. Harus untuk setiap fi'il terhadap suatu sebab yang mana terjadinya perbuatan tersebut karena sebab itu. Jadi di sini kata li ajlihi hasala dzalikal fi'lu ini dia sebagai sifat dari kata sabab. Ingat ya, kaidahnya kemarin kita sudah pernah bahas bahwasanya jumlah setelah isim nakirah dia sebagai sifat. Sababin nakirah, maka jumlah li ajlihi hasala dzalikal fi'lu sebagai sifat dari sabab, seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, taib. Jadi setiap fi'il itu dia harus memiliki sebab kenapa terjadi perbuatan tersebut. Kemudian fa'idza qulna, maka jika kita mengatakan darabal walidu benahu, ya, doroba telah memukul. Siapa? Al-walidu, seorang bapak, ibnahu, akan anak laki-lakinya. Nah, kita mendengar ada seorang bapak memukul anak laki-lakinya. Fa innas sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, la ya'lamu sababad darbi, tidak mengetahui sebab pukulan tersebut. Jadi kita ketika mendengar ada seorang bapak memukul anaknya, tentu kita nggak tahu kan kenapa kok bisa dipukul.
Fa idza aradna ta'rifahus sababa, maka apabila kita ingin untuk membuat orang yang mendengar itu faham tentang sebabnya. Jadi kalau kita pengen supaya orang yang dengar ucapan kita itu faham sebab kenapa tadi si ayah itu memukul anaknya, naqulu, kita katakan ta'diban, ya. Ta'diban, yakni mengajarkan adab. Li ajli ta'dibi, yakni untuk mengajarkan adab. Fata'diban, maka kata ta'diban yusamma maf'ulan li ajlihi, dinamakan sebagai maf'ul li ajlih. Jadi meskipun dorobal walidu benahu, kalau kita tinjau dari susunannya ini sudah tam, ya, sudah sempurna, sudah dia itu jumlahnya jumlah mufidah, sudah ada fiil, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ul, tapi kita kan nggak tahu sebabnya kenapa, maka kita tambahkan dorobal walidu benahu ta'diban. Maka kata ta'diban menjelaskan sebab kenapa si ayah kok memukul anaknya seperti itu. Kita kembali ke atas, ya. Ta'rifuhu, pengertian dari maf'ul li ajlih. Huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dialah isim yang mansub yang disebutkan sebagai penjelasan untuk sebab terjadinya fi'il. Misaluhu, contoh dari maf'ul li ajlih adalah qama zaidun ijlalan lillahi. Ya. Jadi di sini qama dia qama zaidun fi'il dan fa'il, ijlalan maf'ulun li ajlih. Kemudian lillahi jar wa majrur muta'alliqani bi ijlalan, ya. Jadi lillahi kan jar dan majrur, dia ta'alluqnya kepada kata ijlalan. Ini menurut Syekh Al-Azhari. Kemudian wa qasattuka ibtigha ma'rufika, ya. Di sini contoh berikutnya qasattuka ibtigha ma'rufika. Jadi qasattuka di sini fi'il, fa'il dan maf'ul. Kemudian ibtigha sebagai maf'ul li ajlih mansub, ya kan? Wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Kemudian di sini ma'rufi mudhafun ilaih, dan dia mudhaf, kanya dhamir mutasil sebagai mudhafun ilaih. Jadi di sini dua contoh. Pensyarah ini sebetulnya ingin memberikan kepada kita tentang penjelasan bahwasanya maf'ul li ajlih itu dia bisa datang berupa nakiroh seperti ini, dan juga bisa dia datang dalam bentuk diidofahkan seperti contoh kedua yang ini. Jadi bisa nakiroh ijlalan seperti itu, bisa juga dia diidofahkan seperti contoh yang kedua. Taib, kita akan lihat i'rabnya dari pensyarah. I'rabuhu ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun, ya. Dia adalah maf'ul li ajlih yang mansub. Dzukira bayanan li sababi wuqu'il fi'li wa huwal qiyamu, ya. Yang mana kata ijlalan ini disebutkan sebagai penjelasan untuk sebab terjadinya fi'il, ya, yang mana fi'ilnya adalah al-qiyam, berdiri, ya, kan begitu. Kemudian pada contoh yang kedua, i'rab kata ibtigha'a adalah maf'ulun li ajlihi mansubun, ya, sama i'rabnya. Dia juga dzukira bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dia juga disebutkan sebagai penjelasan untuk sebab terjadinya fi'il. Alladzi, yang mana fi'il itu qablahu, ya, ada sebelumnya, yakni sebelum maf'ul li ajlih tadi. Wa huwa al-qasdu, dan fi'il tersebut adalah al-qasdu, ya, qasattu tadi itu. Kemudian wa alamatul maf'ul li ajlih, ya, dan adapun tanda maf'ul li ajlih, ya. Ini penulis memberikan kepada kita tentang kaidah untuk mengetahui apakah suatu kata itu i'rabnya sebagai maf'ul li ajlih. Yakni apa tandanya? Yakni an yasihha wuqu'uhu jawaban liqaulina 5. Yakni sah, yakni kata tersebut digunakan sebagai jawaban untuk ucapan kita, yakni kenapa? 5. Kenapa? Nah, ingat ya, ada kaidah-kaidah kemarin. Ketika kita ingin mengetahui apakah satu kata di-i'rab sebagai hal, kita tanya dengan kata bagaimana. Misalnya ja'a zaidun raqiban, telah datang zaidun.
Bagaimana datangnya? Rakiban, dalam hal keadaan berkendara, kan begitu. Nah, sekarang juga ada kaidah. Bagaimana kita mengetahui suatu kata itu i'rabnya sebagai maf'ul li ajlih? Kita tanya, kenapa? Kenapa? Contoh tadi itu. Misalnya, darabal walidu benahu, telah memukul seorang ayah akan anaknya. Kita tanya, kenapa? Ta'diban, seperti itu. Jadi ini yang nanti bisa memudahkan kita untuk menentukan i'rab dari suatu kata. Ada kaidah-kaidah. Kalau hal, pertanyaannya bagaimana? Kalau tamyiz, pertanyaannya apa? Kan begitu. Kemudian kalau ini maf'ul li ajlih, pertanyaannya kenapa? Kemudian nahwu qaulika, contoh ucapanmu, ji'tu raghbatan fil ilmi. Ya, saya telah datang raghbatan, ya, karena cinta, fil ilmi, terhadap ilmu. Farogbatan, maka kata rogbatan, ya, kata rogbah di sini maf'ulun li ajli, sebagai maf'ul li ajli. Kenapa? Li'annahu yasihhu wuqu'uhu jawaban li qaulina lima ji'ta. Karena kata rogbatan itu sah untuk menjadi jawaban terhadap ucapan kita atau pertanyaan kita, kenapa kamu datang? Lima ji'ta, ya, lima ji'ta liroghbatin, seperti itu, liroghbatin fil ilmi. Kemudian wa min amtsilatil maf'uli li ajlihi fil Qur'anil Karim, ya, dan di antara contoh-contoh maf'ul li ajlih dalam Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tumsikuhunna dirara, ya. Ini dan wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian tumsikuhunna. Tumsiku di sini bermakna turaji'u, ya, rujuk. Janganlah kalian wahai laki-laki yakni melakukan rujuk terhadap istri-istri kalian diroro, untuk kemudorotan. Untuk kemudorotan. Kata diroro di sini sebagai maf'ul li ajli. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, yakni yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, ya. Mereka itu menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, ibtigha'a, ya, berharap, mardatillahi, keridoan Allah, seperti itu. Ini contoh dari Al-Qur'anul Karim, dan nanti banyak sekali contohnya, enggak hanya dua ini. Ada banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita akan lihat untuk faedah seperti biasa. Fawaidu wa tanbihatun. Yang pertama, al-maf'ulu li ajlihi, ya. Adapun maf'ul li ajlih, la ya'ti, tidaklah datang apa maf'ul li ajlih, illa masdaron, kecuali dalam bentuk masdar. Jadi maf'ul li ajlih itu datangnya atau bentuk katanya adalah bentuk kata masdar. Ya, kan kalau kemarin hal itu dia datang dalam bentuk wasfun, ya kan begitu, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa sifah musyabbahah, kan begitu. Kalau dia maf'ul li ajlih, dia bentuknya masdar. Walakin, ya, ini yang kita ingat, akan tetapi, laisa kullu masdarin, tidaklah semua masdar itu munasiban, ya, munasiban mansub sebagai khobar laisa, munasiban an yakuna maf'ulan li ajlihi, ya. Tidaklah setiap masdar itu cocok untuk menjadi maf'ul li ajlihi, ya. Ingat, memang maf'ul li ajlih bentuk katanya mengikuti atau polanya masdar. Akan tetapi bukan bermakna semua masdar itu bisa di'irab dengan maf'ul li ajlihi, ya. Wal masyhuru minal masadiril munasibati, ya, li antakuna maf'ulan li ajlihi makana qalbiyan, ya. Sampai sini dulu, ya. Yang masyhur di antara, ya, masdar-masdar yang cocok untuk menjadi maf'ul li ajlih, yakni masdar yang dia itu qalbiyan, masdar dari fi'il qalbi, fi'il yang apa itu, aisadiron minal qalbi, yakni yang muncul, yang timbul dari hati.
Au an syu'urin wa ihsasin, atau dia itu muncul dari perasaan dan ihsas tuh ya sama, penginderaan seperti itu. Jadi masdar itu yang bisa menjadi maf'ul li ajlih adalah masdar dari fi'il yang dia itu fi'il qalbi, yakni munculnya dari hati ataupun dari perasaan. Contohnya apa? Nahwu khaufan. Khaufan ini artinya takut. Nah, takut itu kan perasaan. Maka dia kolbi. Masdarnya dia kolbian. Ya. Kemudian wa toma'an. Nah, toma'an rakus. Tama. Ini juga kolbi hati. Karena tama ini menyangkut masalah hati. Wa'tirafan. Ya. I'tirafan ini mengaku salah gitu ya. Pengakuan. I'tirafan. Ini juga menyangkut masalah hati. Wa rahmatan, ini juga masalah hati. Wa khosyatan, khosyatan tuh ya khaufan tadi itu juga sama takut, cuman dalam bahasa Arab beda kata itu beda artinya gitu. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Khosyatan ini boleh kita artikan ya takut juga ya. Jadi khosyatan juga sama, dia kolbi, hati. Kemudian ke bawah wa huznan, ya, sedih. Sedih juga berkaitan dengan hati. Wa ijaban, dan takjub, ya, begitu sama. Ini semuanya berkaitan dengan dengan hati. Ila akhir. Wala yaqul masdaru maf'ulan li ajlihi. Dan tidaklah masdar itu menjadi maf'ul li ajlih fi nahwi pada contoh julusan wa qiyaman wa kitabatan wa qiraatan, ya. Beliau juga memberikan contoh kepada kita bagi masdar-masdar yang dia nggak bisa kita i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Contoh masdarnya adalah masdar julus. Julus ini artinya duduk. Duduk ini bukan dari hati, bukan juga perasaan, tapi dia perbuatan jism, anggota badan. Maka nggak bisa kita jadikan maf'ul li ajlih. Begitu pula qiyam, berdiri. Berdiri itu jism. Jismi. Jadi nggak bisa jadi maf'ul li ajlih. Begitu pula kitabatan, ya, tulisan. Itu juga sama. Itu dari anggota badan. Wa qiraatan, membaca juga dari anggota badan karena dari lisan. Ila akhir, ya. Dan yang lainnya. Ini dari kitab Jami'ud Durus. Kemudian yang kedua, ini kaidah juga sangat penting, kita akan sampaikan. Minal furuki bainal hali wal maf'uli li ajlihi. Ya, di antara perbedaan-perbedaan antara hal dengan maf'ul li ajlih. Yang pertama, annal hala ya'ti wasfan. Bahwasanya hal itu datang dalam bentuk wasfan, dalam bentuk sifat. Ya, isim mushtaq. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, sifah musyabahah, sigoh mubalaghah, seperti itu. Wal maf'ulu li ajlihi ya'ti masdaron. Dan adapun maf'ul li ajlih itu wal maf'ula, ya, sebagai ma'tuf ala al-hal. Wal maf'ula li ajlihi ya'ti masdaron. Dan adapun maf'ul li ajlih ya'ti masdaron, datang yakni dalam bentuk masdar. Kemudian yang kedua, perbedaannya yang kedua, annal hala ya'ti liyubayyina hay'atal ismi. Bahwasanya hal itu datang untuk menjelaskan kondisi isim. Kondisi isim, hay'ahnya isim. Wal maf'ulu li ajlihi, dan wal maf'ula li ajlihi, dan maf'ul li ajlihi ya'ti liyubayyina sababa wuqu'il fi'li, datang untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Jadi beda ya, kalau hal itu digunakan untuk menjelaskan kondisi hay'ahnya isim. Tapi kalau maf'ul li ajlih untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Jadi yang satu menjelaskan isim, yang satu menjelaskan fi'il. Kemudian yang ketiga, annal hala yasihu an yuqaddara qablahu halu kaunihi. Ya, ini juga perbedaan yang ketiga, bahwasanya hal itu sah untuk ditakdirkan sebelumnya menggunakan kata
halu kaunihi atau hala kaunihi. Jadi kalau kita mau tahu apakah satu kata itu di i'rab hal, kita coba takdirkan kata hala kaunihi. Misal, jaa zaidun rakiban. Jaa zaidun rakiban. Itu kan kita bisa takdirkan jaa zaidun halu kaunihi rakiban. Seperti itu. Wal maf'ulu li ajlihi yasihu an yuqaddara qablahu li ajli. Ya. Dan adapun maf'ul li ajli itu sah untuk ditakdirkan sebelumnya dengan kata li ajli. Ya, tadi itu misalnya qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Itu kan bisa kita takdirkan qasadtuka li ajli ibtigha'i ma'rufika. Seperti itu. Bisa kita tambahkan kata li ajli sebelumnya. Ini maksud penulis. Ini perbedaan, ya bukan semuanya, tapi di antara perbedaan antara hal dan maf'ul li ajli. Beliau memberikan kepada kita 3 perbedaan. Kemudian minal furuki bainat tamyizi wal maf'ul li ajli, ya, di antara perbedaan-perbedaan antara tamyiz dengan maf'ul li ajli, yakni yang pertama annat tamyiza ya'ti jamidan wal maf'ula li ajlihi ya'ti masdaron. Ya. Kalau tamyiz, ini perbedaannya sekarang antara tamyiz dengan maf'ul li ajli. Kalau tamyiz dia itu bentuknya adalah isim jamid. Isim jamid, yakni isim yang nggak punya akar kata. Ya kan, kemarin kita sudah contohkan misalnya tamer seperti itu, arok, ya kan begitu. Itu nggak punya akar kata. Adapun maf'ul li ajli itu bentuknya adalah masdar. Jadi sangat beda jauh ya. Kemudian beda yang kedua, annat tamyiza yuqaddaru bimin. Kalau tamyiz kita takdirkan sebelumnya kata min. Wal maf'ul li ajlih yuqaddaru bil lami. Dan maf'ul li ajlih kita takdirkan kata sebelumnya yakni lam. Misal ishtara itu di sini sudah ada ya, kita nggak usah bikin contoh baru. Nahwu tasaddaqtu bisain tamron, ya. Saya telah bersedekah dengan 1 sok tamr. Yakni bisa kita katakan tasaddaqtu bisain min tamrin, seperti itu. Bisa kita tambahkan kata min. Cocok kita tambahkan kata min sebelumnya. Kemudian wazurtuka itmi'nanan, ya. Zurtuka, saya mengunjungimu itmi'nanan, untuk apa? Ketenangan. Jadi bisa kita takdirkan zurtuka lilit mi'nani, seperti itu, menggunakan huruf lam. Kalau tamyiz menggunakan huruf min. Itu cara membedakan antara keduanya. Seperti itu. Selesai berarti pembahasan untuk maf'ul li ajlih. Tersisa satu lagi pembahasan maf'ul ma'ahu. Insyaallah kita akan sampaikan di video yang akan datang biiznillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan hanya kepada Allah kami mohon ampun atas segala kesalahan dan khilaf serta dosa-dosa kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.